Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa akamul hakimin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wal mursala rahmatan lil alamin amma ba'du. Pertama sekali mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga pada pagi hari yang sangat mulia ini kita dapat berkumpul bersama-sama di kantor ataupun di ruangan YMBU ini. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan menjadi amal ibadah untuk kita semua. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ketua YMBU yang berhadir pada pagi hari ini beserta para perangkatnya. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak dan saudara kami, para Ustadz Mubalik yang berhadir. Baik, pada pagi hari ini kita akan mencoba membahas sama-sama materi khutbah yang akan kita sampaikan pada Jumat ini. Tertanggal 9 Februari 2024. Untuk judul khutbah kita pada Jumat ini adalah tentang Isra dan Mi'raj. Kemudian sub pokok bahasan pengertian Isra Mi'raj. Yang kedua, nilai-nilai Isra dan Mi'raj secara spiritual, ritual dan nilai-nilai sosial. Kemudian yang ketiga, introspeksi ataupun evaluasi kualitas sholat. Landasannya ada beberapa ayat dan hadis yang tercantum sesuai yang tercantum di buku ataupun catatan kita. Baik, untuk yang pertama kita masuk sub pokok bahasan kita. Pertama, pengertian Isra Mi'raj. Mungkin kita bahas secara bersama-sama. Mungkin sebelah kanan dulu Pak Ustadz ya. Sebelah kanan dulu. Yang pertama adalah pengertian Isra dan Mi'raj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik Bapak moderator, Bapak-bapak, para ustadz yang berbahagia, sesuai dengan judul daripada topik kita pada khutbah yang akan kita sampaikan nanti adalah Isra Mi'raj. Bagian pertama adalah pengertian Isra dan Mi'raj. Bagian yang kedua nilai-nilai dalam Isra Mi'raj. Ya. Bagian yang ketiga evaluasi, gitu ya Ustaz ya? Iya, evaluasi. Ya. Mungkin waktu kita mungkin 15 sampai 20 menit ya untuk apa? Ya, Jadi kalau menurut saya Isra Mi'raj dari segi istilah kita tahu bahwa Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sementara Mi'raj kita artikan naiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa, kemudian menembus langit sampai ke Sidratul Muntaha. Itu pengertian singkat dari Isra dan Mi'raj. Kenapa Allah memberangkatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram? Ya. Karena kita tahu bahwasanya kiblat pertama kita adalah Masjidil Haram, ya. Di mana pada saat itu kita berkiblat ke Masjidil Haram lebih kurang kalau saya tidak salah 13 bulan. Iya, pertama ya ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa kita berkiblat dulu. Kemudian setelah itu baru ke Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram adalah kiblat kita yang kedua, kemudian Masjidil Aqsa adalah kiblat kita yang pertama. Kemudian alasan kenapa Masjidil Aqsa dijadikan sebagai tempat salah satu tujuan Isra, karena di sanalah, karena menurut ulama di situ banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi. Kemudian yang kedua, langsung yang kedua Ustaz. Iya, pertama aja Pak. Satu aja. Oke, lanjut. Itu aja. Ya baik, terima kasih kepada Bapak Afrizal.
Barangkali ada tambahan ataupun masukan dari yang sebelah kiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah diberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan yaitu tentang Isra Mi'raj dan dengan sub pokok bahasan pengertian Isra Mi'raj. Isra Mi'raj diterangkan dalam surah Al-Isra ayat 1 ya. Subhanalladzi. Jadi ada kata pembahasan kenapa dimulai dari kalimat tasbih. Karena kalimat tasbih ini adalah kalimat yang mensucikan atau membersihkan dari sifat-sifat Allah yang lemah atau yang dhaif. Jadi kalau Allah itu berkehendak, tidak ada sifat Allah yang dhaif untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah. Jadi Allah menghendaki Rasul untuk Isra dan Mi'raj ke langit, itu pasti terjadi. Jadi ini kalimat yang menunjukkan bahwa peristiwa itu betul-betul terjadi karena Allah itu tidak punya sifat dhaif. Jadi kalimat ini yang kedua adalah kalimat yang menunjukkan ketakjuban. Apabila seseorang takjub senantiasa mengucapkan subhanallah. Kemudian perjalanan Isra artinya adalah perjalanan malam Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa dari Masjidil Haram? Karena dalam hadis Rasulullah, Rasul mengatakan awalul masjidil wudi'a fil ardi Masjidil Haram wa ba'dahu Masjidil Aqsa ladzi assasahu Yaqub bin Ishaq alaihima salam ba'da bina'i Ibrahim alaihi salam Al-Ka'bah. Yang pertama dibangun di permukaan bumi ini adalah Masjidil Haram. Ini menunjukkan bahwa pertama yang dibangun untuk tempat peribadatan manusia di permukaan bumi adalah Masjidil Haram. Kemudian adalah Masjidil Aqsa yang dibangun oleh Yaqub ibnu Ishaq alaihi salam sesudah dibangunnya oleh Ibrahim, yaitu Ka'bah. Dan berhentinya Isra ini di Masjidil Aqsa adalah persiapan untuk naik ke Sidratul Muntaha. Jadi barangkali inilah pengertian daripada Isra dan Mi'raj yang dimulai dari kalimat tasbih, karena kalimat ini adalah menunjukkan yaitu ketakjuban. Yang kedua adalah menunjukkan kesempurnaan sifat Allah yang tidak mempunyai sifat dhaif. Apabila dia berkehendak pasti akan berlaku. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena tambahan. Barangkali ada tanggapan dari yang lain ataupun tambahan. Silakan, Bapak. Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, bedah materi pagi hari yang cerah ini, bahwa pada hari ini kita akan membahas judul tentang Isra dan Mi'raj. Secara bahasa, Isra itu berasal dari kata saro, yasiru sayron, saro berjalan. Isra berarti memperjalankan. Nah, ini timbangannya atau wazannya adalah af'ala. Maka secara pengertian bahasa berarti Isra itu memperjalankan. Sedangkan Mi'raj itu maknanya secara bahasa adalah tangga. Secara pengertian terminologi, yang dikatakan dengan Isra itu adalah
perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah diangkatnya Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ke Rafraf, dan sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara makna baik lafzi maupun terminologinya sudah jelas bagi kita bahwa ini adalah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram sampai ke Sidratul Muntaha, yang mana bahwa perjalanan ini dilaksanakan pada malam hari, bukan siang hari. Waalaikumsalam. Jadi sekedar pengertian saya rasa cukup demikian. Saya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita telah membahas. Saya rasa ada tambahan. Sudah. Ada Bapak, saudara kita semuanya yang telah memberikan penjelasan tambahan tentang Isra dan Mi'raj. Barangkali saya rasa tentang pengertian Isra Mi'raj sudah panjang lebar kita sampaikan. Singkat saja. Ya, singkat saja karena mengingat ada yang lebih penting di sini ya. Baik, kita masuk yang kedua ya. Yang kedua materi kita atau pokok bahasan kita adalah nilai-nilai Isra dan Mi'raj secara spiritual, ritual, dan nilai-nilai sosial. Baik, kita minta sebelah kiri dulu. Ada apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kami kesempatan untuk pembahasan Isra Mi'raj dengan subbab nilai-nilai Isra dan Mi'raj, ritual-ritual dan nilai sosial. Sebelum terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj, ada peristiwa di mana Rasulullah berada di fase tahun kesedihan namanya. Di sana meninggalnya paman Nabi Muhammad, yakni Abu Talib. Sekaligus beliau adalah ayah dari Ali. Sepeninggalan dari Abu Talib ini membuat dakwah Rasulullah SAW berat, karena kafir Quraisy telah memiliki kekuatan untuk menghina Nabi Muhammad, menghardik Nabi Muhammad, menstop dakwah Nabi Muhammad, karena kehadiran dari Abu Talib mampu membentengi serangan-serangan kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW atas dasar keseganan sukunya Quraisy. Di saat yang sama pula, beberapa saat kemudian meninggal pula lah istri Nabi Muhammad SAW, orang yang sangat dicintainya. Apabila ada masalah, Rasulullah SAW hadir di hadapan Khadijah. Khadijah mampu menenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Sementara perjuangan dakwah itu panjang, akan hadir masalah-masalah yang lebih besar daripada itu. Maka kehilangan Siti Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW, itu membuat Nabi Muhammad tambah berat akan dakwah ini. Maka beliau, Siti Khadijah, juga bendahara Rasulullah SAW, yang menjadi sumber utama dari keuangan terhadap dakwah Rasulullah SAW. Meninggalnya dua ini membuat Rasulullah berat tantangan untuk berdakwah. Kemudian ada satu tempat di mana Rasulullah memiliki harapan, disebut Taif. Di kota Taif inilah Rasulullah SAW berharap mereka menerima dakwah Rasulullah SAW. Tapi yang terjadi adalah sesuatu hal yang sangat menyedihkan. Mereka malah menghina Rasulullah, melempar dengan batu. Dan mahfum bagi kita semua bahwa kejadian itu sangat luar biasa, sehingga Rasulullah hadir malaikat untuk
menghancurkan mereka dengan dua bukit. Tapi Rasulullah mendoakan keturunan mereka untuk menjadi Muslim, walaupun mereka bukan menerima dari Rasulullah SAW. Nah, dari kejadian ini Rasulullah SAW dengan sedihnya kemudian dimi'rajkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum dimi'rajkan dan perjalanan mi'rajnya berjumpa dengan beberapa nabi dan sebagainya. Di sana Rasulullah diperlihatkan berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Ada 8 nabi di sana diperjumpakan. Tapi singkat saja, Nabi Ibrahim dengan cobaannya, Nabi Yusuf dengan cobaannya, Nabi Musa dengan cobaannya. Dari sini Allah ingin menunjukkan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, bahwa para nabi-nabi dahulu lebih berat tantangannya, sehingga Rasulullah lebih bergairah untuk berdakwah. Jadi ketika Isra Mi'raj lalu menjemput solat, turun untuk disampaikan syariat solat ini. Artinya apa? Nilai yang terkandung adalah kita ketika ada masalah, ketika ada problem dalam kehidupan, maka Allah terangkan juga dalam Al-Quran, wahai orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ta'inu bis-sabri was-salah. Didahulukan sabar. Jadi Allah ingin mengajarkan kepada Muhammad, ini loh Nabi Ibrahim dengan tantangan-tantangan dakwahnya, ini loh Nabi Musa tantangan-tantangan dakwahnya. Sabarlah kamu. Artinya begitu banyak cobaan, Allah ingin menyampaikan sabar, kemudian baru Allah titip salat. Ketika salat maka hati itu menjadi tenang. Nilai yang terkandung adalah bagaimana untuk menyelesaikan problem kehidupan kita sehari-hari atau problem yang berat yang kita hadapi, tantangan hidup ini, maka dahulukan sabar, kemudian laksanakan salat sebagai perintah dan hadiah dari Allah yang dijemput langsung oleh Allah dari Rasulullah SAW. Mungkin hanya itu yang bisa saya tambah untuk Kanan mungkin ada tambahan ataupun sini dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Dalam alur naskah kita, setelah kita membahas mengenai masalah pengertian yang singkat saja, mungkin 1 menit tak sampai, fokus kita pada nilai-nilai apa yang terdapat pada Isra Mi'raj. Di sini ada 3 nilai. Satu, nilai spiritual. Spiritual ya. Yang kedua, nilai ritual. Yang ketiga, nilai sosial. Nilai spiritual, kita bisa melihat bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini kita pahami itu terjadi atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah memulai kalimatnya dengan menggunakan kata-kata Subhanallah. Secara logika, perjalanan Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu menempuh perjalanan lebih kurang 1460 km. Dia membulat jadi 1500 km. Itu ditempuh dengan perjalanan kaki dulu 40 hari. Sekarang ini dengan kecepatan kendaraan 80 km per jam, itu ditempuh dalam waktu 15,5 jam. Kalau dengan pesawat Boeing A308 itu kalau kita lihat itu ditempuh dalam waktu 1,5 jam. Itu dulu. Mobil belum ada, apalagi pesawat. Jadi rasanya mustahil kalau seandainya peristiwa Isra dan Mi'raj itu dilakukan dengan kekuatan fisik manusia. Maka Allah yang memperjalankan. Lalu Allah lah yang memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Aqsa terus naik ke langit. Tadi sudah diceritakan oleh Ustaz tadi. Naik langit pertama, ketemu dengan Nabi Adam, Nabi Isa, lalu Nabi Yahya, kemudian Nabi Harun, Nabi Musa sampai Nabi Ibrahim, lalu ke Sidratul Muntaha, lalu balik lagi. Semua itu terjadi atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nilai-nilai spiritual. Artinya memang peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah kekuasaan Allah yang berlangsung di sana. Yang kedua, ada nilai ritual. Kata-kata ritual kalau kita lihat dalam kamus bahasa Indonesia itu adalah kegiatan yang dilakukan pada acara-acara khusus. Seperti kalau kita orang Melayu, setiap ada acara itu ada
pengtawar. Itu ritual. Tapi kalau kita lihat pengertian ritual dalam konteks agama Islam, ritual itu maknanya adalah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara istilah. Secara makna, ritual itu bermakna seluruh aktivitas kita yang diniatkan untuk ibadah kepada Allah itu adalah ritual. Oleh karena itu kita bisa melihat bahwa ritual apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya, jelas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya melakukan peristiwa Isra dan Mi'raj, ya, berzikir kepada Allah, kemudian menjemput perintah sholat. Inilah ritual utama. Bukankah sholat merupakan ritual utama dalam seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan? Ini yang kedua, Pak. Yang ketiga, saya lupa tadi. Jadi pada kajian spiritual tadi kita mungkin berfokus pada ayat, karena ini kekuasaan Allah, tidak sulit buat Allah. Maka apa yang sering kita baca dalam ayat Al-Quran, surat Yasin ayat 82, innama amruhu iza aroda syai'an ayyaqula lahukum fayakun. Jadi segala sesuatu itu mudah buat Allah. Maka inilah landasan dari konsep spiritual, di mana Allah bisa saja berkehendak. Yang ketiga ada nilai ritual, nilai sosial. Apa nilai sosial yang ada pada Isra dan Mi'raj? Kita bisa melihat bahwa nilai sosial yang ada pada peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana peristiwa Isra dan Mi'raj itu tidak hanya Allah, tidak hanya Rasul berhubungan dengan Sang Pencipta yakni Allah, tapi Rasul juga berhubungan dengan nabi-nabi yang lain. Kita ketahui dalam sejarah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa Rasulullah sholat, itu nilai ritual. Bukankah Rasulullah jadi imam di situ? Nilai sosial. Lalu Rasulullah bertemu dengan nabi-nabi. Ini menunjukkan nilai sosial, bahwa kita harus juga berhubungan sosial. Ya. Lalu Rasulullah menjemput sholat. Ya. Kemudian dalam sejarah kita lihat Rasulullah diperlihatkan berbagai macam fenomena-fenomena akhir zaman. Orang yang ada azab di neraka, di mana lidahnya dipotong, ada orang yang menggotong kayu, ada orang yang rambutnya diikat. Semua itu adalah ritual-ritual nilai-nilai sosial. Dan yang terakhir, nilai sosial yang penting adalah kita tahu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Mekah kembali, itu Rasulullah memberitahu peristiwa itu, maka terpecahlah orang nilai sosialnya atas dua kelompok. Orang yang betul-betul beriman, orang yang kafir, yang dipimpin oleh Abu Jahal. Kemudian yang betul-betul beriman dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ada nilai sosial yang ada pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu Ustaz. Terima kasih Pak Aprizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan sedikit dari pendapat-pendapat terdahulu, pertama yang sudah disampaikan oleh Ustadz Afrizal MA mengenai nilai-nilai yang dapat diambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Sesuai dengan pembahasan kita, nilai-nilai itu ada 3. Yang pertama nilai spiritual, kedua nilai ritual, dan yang ketiga nilai sosial. Nah, adapun yang kita tambahkan dalam hal nilai spiritual. Nah, spiritual itu kan perkara yang berkaitan dengan rohani atau kejiwaan yang berasal dari bahasa Yunani, spiritus, kejiwaan. Nah, dari hikmah ataupun nilai spiritual ini itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki spiritual yang teramat tinggi, memiliki derajat spiritual yang luar biasa. Nabi-nabi yang ditemukan oleh Rasulullah di langit
demi langit itu kan di dalam beberapa ayat Al-Quran bahwa Allah dari segi derajat, dari segi spiritualnya itu membeda-bedakan tingkatan-tingkatan Nabi itu. Jadi Nabi itu di sisi Allah itu tidak sama. Walaupun secara risalahnya mereka menyampaikan dakwah yang sama, namun secara spiritual itu Nabi Adam kok berada di langit yang pertama, Nabi Idris selanjutnya sampai kepada Nabi Ibrahim yang berada di langit yang ketujuh, dan Nabi Muhammad melebihi semua langit. Bahkan dia sudah mencapai kepada Sidratul Muntaha. Nah, ini menunjukkan Nabi Muhammad memiliki spiritual yang sangat tinggi. Nah, kemudian yang kedua dari segi ritual. Ya, kalau ritual itu Nabi Muhammad SAW ketika beliau melakukan perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu ada hal-hal yang dilakukan secara khusus kepada beliau. Yang pertama, beliau dibersihkan jiwanya, hatinya. Nah, membersihkan jiwa dan hati itu termasuk ritual itu. Ritual. Kemudian di dalam perjalanan malaikat Jibril memerintahkan Rasulullah atau Burak menghentikan Burak, lalu ketika sampai di satu tempat Jibril memerintahkan Rasulullah untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Nah, itu juga termasuk ritual. Artinya kemanapun kita pergi, terutama ke tempat-tempat yang mengandung nilai-nilai sejarah, maka kita disunahkan untuk melakukan penghormatan. Kalau kita masuk ke masjid, kita dianjurkan melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, itu bagian juga daripada ritual. Ya. Dan yang terakhir adalah sosial. Sosial itu kalau saya menilai itu lebih tampak dari buah sholat itu sendiri. Di mana sholat yang diwajibkan kepada Rasulullah dan umatnya itu kan dilaksanakan secara berjamaah. Nah, ketika sholat itu dilaksanakan secara berjamaah, maka di situ sosial umat itu nampak. Nah, sehingga dengan adanya kriteria seperti ini, maka untuk mengatur persatuan dan kesatuan umat itu akan bisa terjalin. Nah, seperti salah seorang sahabat Rasulullah, ketika dia selesai sholat, dia segera pulang. Nah, apa permasalahan yang terjadi? Ternyata dia itu mengalami ekonomi yang sangat miskin. Karena pakaian yang dia pakai itu harus berdua dengan istrinya. Akhirnya dengan demikian dibantu oleh Rasulullah. Barangkali itu saja sedikit sebagai tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali beberapa jawaban tadi, masukan telah disampaikan tentang nilai-nilai Surat Mi'raj, spiritual, ritual, dan nilai sosial. Barangkali itu untuk pokok bahasan yang kedua, karena materi kita sudah ada, nanti ada juga tambahan dari Bapak Ketua kita. Mengingat waktu kita sudah jam 11 kurang. Yang ketiga, introspeksi ataupun evaluasi kualitas sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, para ustadz YMBU Kecamatan Mandau Batin Solapan yang insyaallah kita semua mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berkumpul bersama di tempat ini untuk membahas materi ataupun judul khutbah tentang Isra Mi'raj. Tepatnya ataupun saat ini melangkah kita kepada pembahasan yang ketiga tentang evaluasi salat, ya Pak ya? Iya, evaluasi salat. Dari awal tadi tentang Isra Mi'raj telah dijelaskan bagaimana pengertiannya dan apa nilai yang kita dapatkan. Hampir setiap tahun kita mengadakan ataupun mengupas tentang kisah sejarah Isra Mi'raj ini, dan ini juga kita sampaikan kepada masyarakat awam. Alhamdulillah sungguh luar biasa
kajian-kajian tentang Isra Mi'raj. Yang pertama tadi pengertian alhamdulillah sudah rampung. Kemudian nilai-nilai. Di sini saya tambahkan sebelum masuk yang kepada ketiga, nilai-nilai tentang Isra Mi'raj yang kita dapatkan. Yang pertama sekali dari ayat Subhanallazi asra bi abadihi laila minal masjidil haram. Subhanallazi. Di situ ada diawali dengan kata subhana. Artinya apa? Mengajarkan kita bahwa Allah setiap melakukan sesuatu maha suci Allah adanya, tidak ada campur tangan yang lain. Jadi Allah melakukan segala sesuatu itu memang adalah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kita bahwa setiap perbuatan Allah tidak ada yang tidak mungkin, sebagaimana Isra Mi'raj. Tidak ada yang tidak mungkin. Jadi ini pun diterima oleh orang-orang yang beriman. Di antara orang-orang yang beriman itu afala ya'qilun, afala tatafakkarun, afala tatazakkarun, dan afala yubasirun, afala yasmaun. Artinya apa? Orang-orang yang menggunakan inilah yang mampu untuk menerima tentang peristiwa yang dahsyat yang terjadi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita ketahui dengan waktu yang singkat. Kemudian yang kedua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita sudah paham dan mengerti tanpa ragu, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai naik ke langit, ada juga di situ Baitul Ma'mur namanya masjid. Mengajarkan kita adalah bahwa masjid itu adalah sebuah sarana yang paling dominan untuk mengadakan apapun bentuknya secara keagamaan. Artinya apa? Saudara-saudara, para ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kita, jadikanlah itu masjid sebagai sarana hidupkan tentang agama, ajarkan. Artinya apa? Hidupkan, dirikan agama itu, tegakkan agama itu. Jangan pernah tinggalkan masjid, ajak manusia untuk memakmurkan masjid, karena itu telah diajarkan kepada kita. Yang kedua, yang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'raj kan kita paham dan mengerti bahwa itu adalah banyak tamsilan di dalamnya, sehingga disampaikan bahwa Isra Mi'raj itu adalah tamsilan bagi seluruh kaum muslimin wal muslimat, baik orang-orang beriman laki-laki dan perempuan. Banyak di situ tamsilan, baik pembedahan, baik keberangkatan. Contohnya Nabi Muhammad itu mendatar, kemudian naik lagi, kemudian turun lagi. Di sini hikmah banyak kita dapatkan, menunjukkan apa? Karena hidup ini tidak selamanya mendatar, dia akan naik kemudian turun lagi. Jadi oleh karena itu, bagaimana cara untuk menyikapi ini? Jadi kita sudah paham dan mengerti adalah memang kita hidup ini penuh dengan ujian. Ya, orang yang masih hidup memang penuh dengan ujian. Nah, yang terakhir evaluasi tadi tentang ibadah sholat kita. Nah, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul Islam, ya, puncak daripada inti daripada Islam itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa umuduhu shalah. Inti daripada Islam dan tiang daripada Islam adalah salat. Jadi di dalam Al-Quran juga disampaikan kepada kita sampai tanpa ragu, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu adalah mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Jadi kita bisa menilai, evaluasi, apakah selama ini dengan solat kita ini sudah ada. Karena mulai dari takbir sampai salam mengajarkan kita bahwa memang itulah gambaran hidup. Itulah gambaran hidup. Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari solat ini kita bisa mengevaluasi bagaimana sekarang gerak-gerik kita sesudah kita solat. Sesudah kita sholat, Allahu Akbar, apakah kita ini semua memang terus tidak pernah menyombongkan diri? Kalau memang masih menyombongkan diri, maka pertanyakan sholatmu. Kemudian kita membaca-baca, ada namanya rukun qauliyah, ada namanya rukun fiqli ataupun rukun qalbi di dalamnya, mengajarkan kita bahwa supaya kita lebih banyak mengevaluasi tentang sholat kita, ya belajarlah dari hidup kita. Bagaimana silaturahmi kita kepada orang lain, bagaimana hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bisalah kita lihat dari salat kita. Insyaallah yang sedikit yang dapat saya sampaikan ini, memang dengan salat rasul ibadah, puncak daripada segala ibadah adalah salat. Kemudian kita mengerti dan paham bahwa salat, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Betapa sayangnya zaman sekarang ini banyak yang mengangkat takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar, sekalipun tidak saya solat, sekalipun saya tidak solat, katanya, siapa yang mengganggu agamaku, aku yang lebih dahulu. Padahal dia nggak sadar, dia yang dulu meruntuhkan agamanya. Dia lebih dulu meruntuhkan agama. Tapi ada yang melecehkan ulamanya, ada yang begini, tapi solat dia abaikan, sungguh disayangkan. Jadi oleh karena itu, evaluasi tentang ibadah solat, ya caranya adalah bagaimana kehidupan kita sekarang, karena Allahu Akbar sampai salam itu adalah gambaran hidup kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sikap, perbuatan, perkataan dan silaturahmi kita.
Barangkali ada tambahan satu orang lagi lah, karena waktu kita sudah hampir jam 11. Waalaikumsalam. Saya hanya ingin menambahkan mengenai evaluasi sholat. Kita ingat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan dimi'rajkan, Isra Mi'rajkan ya, sampai ke langit, yaitu menjemput sholat. Peristiwa yang terjadi pertama bahwa Rasulullah itu dibedah, hatinya dibersihkan, dilapangkan, diisi dengan ilmu, hikmah, kemudian sifat dengkinya dihilangkan. Artinya siapapun yang akan menjemput sholat, akan melaksanakan sholat, yang pertama harus diperhatikan hati dulu. Kita lapangkan hati kita untuk bisa menjadi orang yang sabar, berlapang dada. Yang kedua, yaitu harus diisi hati kita dengan ilmu, hikmah, dan iman. Ilmu, hikmah, iman ini yang diisi oleh Rasulullah, oleh malaikat Jibril ketika dia akan menjemput sholat. Jadi barangkali ini adalah pelajaran bagi kita, bagi siapapun yang akan melaksanakan sholat, hendaklah bagaimana kita bisa melapangkan dada kita isi hati kita dengan ilmu, dengan hikmah dan iman, agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasul memesankan ini dalam man yuhafizu alaihi man hafazu ala sholati kanat lahu nuran wa burhanan wa najah yaumal qiyamah wa man lam yuhafiz alaiha lam takun nuran wa burhanan wa najah. Barang siapa yang melihara sholatnya, sholat itu akan menjadi nur, menjadi petunjuk dan jalan selamat di hari kiamat. Barang siapa yang tidak memelihara sholatnya, maka tidak ada baginya nur, petunjuk dan jalan selamat. Yang kedua, dalam hadis Rasulullah, malam tan hahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar lam tajidhu sholatuhu indallahi illa maktan wa bu'dan. Barang siapa yang sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka tidak menambah di sisi Allah kecuali kemurkaan dan dijauhkan dari Allah. Artinya ketika orang sholat itu barangkali hatinya belum lapang, jiwanya belum bersih dari dengki, yang kemudian belum diisi dengan ilmu dan hikmah serta iman. Karena Rasulullah ketika akan menjemput sholat dibedah oleh malaikat Jibril, dibersihkan hatinya, dilapangkan, diisi dengan ilmu, hikmah, dan iman. Begitu yang harus kita ambil pelajaran dari Isra Mi'raj ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, para ustadz, materi pada pagi hari yang cerah ini, kembali kita kepada pemahaman tentang Isra dan Mi'raj. Saya tadi sedikit juga agak bingung bagaimana tentang nilai-nilai spiritual di dalam Isra Mi'raj itu, bahwa nilai spiritual itu adalah mengerahkan segenap potensi rohaniyah yang ada di dalam diri kita. Inilah kuncinya. Di dalam atau terhadap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tentang ritual, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima ibadah salat. Jadi ritual itu adalah suatu kebiasaan atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mesti dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman. Yang ketiga, nilai sosial yang ada di dalamnya itu, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berhadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Inilah permohonan Rasulullah. Dia tidak mau menang sendiri,
Dia tidak mau bahagia sendiri. Di sini ada nilai sosial. Dia bukan seorang ananiah atau egois, tetapi dia memikirkan umatnya. Yaitu orang-orang yang juga mendapat berkah dari Allah, rahmat dari Allah. Itu adalah orang-orang yang soleh-soleh itu. Artinya apa? Bagaimana yang tiga hal ini dapat kita transformasikan di dalam kehidupan kita. Secara spiritual, bagaimana kita mengupayakan agar di dalam ibadah kita, katakanlah tadi solat itu, kita evaluasi bahwa solat kita ini apakah sudah baik dan benar, apakah sudah memberikan suatu kebaikan kepada kita. Bisakah dia mampu, sebagaimana disampaikan oleh saudara kita tadi, bahwa inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, mampu mencegah perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Bila mana solat belum mampu untuk itu, berarti solat kita belum maksimal di dalam kehidupan kita. Ini tentang ibadah solat itu secara ritualnya, dan di dalam sosialnya dapat kita lihat bahwa di dalam Isra Mi'raj itu ada perjalanan horizontal dan vertikal. Horizontal, bagaimana kita membina hubungan sesama manusia dari masjid ke masjid. Maknanya adalah bagaimana kita melaksanakan diri kita ini memang betul-betul berada di dalam kesucian. Dan bagaimana juga di dalam ini kita bisa mentransformasikan bahwa adanya interaksi, adanya komunikasi, adanya silaturahmi di dalam kehidupan kita, baik para pengurus masjid dengan masjid yang lain, jemaah masjid satu dengan masjid yang lain, katakanlah PMM, Persatuan Masjid-Masjid atau Masjid Musolla. Ini konteks yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan sosial kita. Nah, yang harus kita perhatikan itu. Nah, demikian saya rasa secara singkat daripada evaluasi ini, bahwa di dalam evaluasi diri kita, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah itu ihsan? Termasuk di dalam ibadah ini. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Bagaimana kita di dalam kekhusyuan itu, kita bertakbir Allahu Akbar. Kalau Allah yang besar, semua yang kecil. Berarti kolbu kita itu sudah berhadap, bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa semua akan menjadi sirna, semua akan menjadi hilang, dan kita hanya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kita menyatakan diri kita seorang hamba dan dialah sebagai khalik atau yang menciptakan kita. Kalau tidak demikian, maka solat kita akan menjadi centang perenang. Burung liar yang ada dalam diri kita akan terbang dari satu pohon ke pohon yang lain, dari satu dahan ke dahan yang lain, dari satu ranting ke ranting yang lain sampai selesai takbir. Ini tidak kita harapkan tentunya. Jadi kembali kita mengevaluasi sejauh mana kita sudah melaksanakan solat itu menurut yang semestinya. Demikian saya rasa saya selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudara kita, mungkin waktu ya Pak ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi dapat kita terapkan nanti di lapangan, walaupun tidak semuanya. Baik, yang terakhir kita minta kepada Bapak. Assalamualaikum. Hah? Tutup dulu. Oh, tutup dulu. Untuk tujuh. Baik, yang terakhir kita minta kepada Pak Ketua kita, Pak Zulkifli. Kepada Pak kita persilakan dengan segala hormat. Oleh seluruh dunia yang menyaksikan, yang enggak juga, ya kan? Jadi kalau ditontonlah kita, pakaiannya enggak senonoh, bahasanya enggak bagus, etikanya enggak bagus, berarti kita telah mempermalukan diri kita sendiri. Tapi alhamdulillah hari ini sudah nampak itu semuanya dengan bagus. Terima kasih. Ya, semuanya ada bagus. Kemudian kalau masalah penyampaian atau diskusi tentang materi, kalau diskusi tentang Isra Mi'raj ini memang banyak lagunya. Ya, irama. Bisa lagu dangdut, bisa lagu pop, bisa lagu barat dan sebagainya. Artinya banyak yang harus kita bahas. Dan semuanya tadi sudah dibahas banyak. Cuman ada yang tertinggal sedikit-sedikit menurut saya ya. Saya tambahkan. Pertama tadi masalah pengertian saya kira udah oke. Isra perjalankan, Mi'raj dinaikkan, tidak masalah. Tapi ada yang tinggal satu tadi. Waktu itu Nabi Muhammad duduk dekat Ka'bah, dibelah dari bapaknya ini dari bawah leher ke dada, dibersihkan dengan air Zam-Zam, baru diberangkat dia dengan dua malaikat.
Itu ya, itu mungkin tinggal satu di pengertian. Itu satu. Yang kedua, yang penting sekali tinggalnya. Subhana, kan Maha Suci Allah. Kenapa dikatakan diawali ayat itu dengan Maha Suci? Sebab begini, orang tidak percaya itu masa dalam waktu satu malam bisa kembali dari Mekah ke Masjid Aqsa, Sidratul Muntaha, balik lagi dalam mana mungkin? Maka Allah sudah terbayang dia itu. Subhanallah, Maha Suci Allah itu dari cerita bohong-bohong. Selangkan semut aja dalam waktu 1 jam bisa berjalan ke Jakarta. Betul? Betul. Betul enggak? Tidak usah semut, ke Pinding pun bisa. Dalam 1 jam bisa sampai ke Jakarta. Tidak usah ke Jakarta lagi. Bisa pas sampai ke Arab Saudi. Tapi kenapa? Bisa. Karena dia pakai kendaraan. Ada kendaraannya. Jadi kalau ada orang bilang Isra Mi'raj itu irrasional, tandanya dia tidak punya rasional. Gitu aja. Soalnya sangat rasional. Ya, pakai kendaraan, dia pakai kendaraan, pakai malaikat, pakai buruk dan sebagainya. Itu mungkin yang tertentu. Jadi itu subhanallah. Kalau masalah spiritual udah oke. Itu sholat, jelas itu yang spiritual yang utama di situ ya. Di samping sewaktu Nabi Muhammad dimi'rajkan, itu kan diperlihatkan kepada Nabi Muhammad. Orang berbuat ini hukumannya. Orang berbuat ini hukumannya. Kan diperlihatkan di situ kan. Diperlihatkan, itu udah termasuk spiritual. Nanti kita kasih contoh lain, masalah spiritual ya. Kemudian masalah sosial. Masalah sosial yang jelas, baru sampai di Masjid Aqsa, mereka bertemu dengan rekan-rekannya. Jadi persahabatan sosial. Kemudian ada lagi sholat berjamaah, berimam-imam, kan nampak sosialnya. Kemudian di langit pertama jumpa Adam, tegur sapa, sosial lagi. Kemudian di langit yang kedua Yahya ya. Isa, Pak. Isa dan apa? Saya catat sebenarnya. Sampai kepada nanti di langit ke-6 Musa, sampai ke langit ke-7 Ibrahim, langit 7 tidak ikut lagi, langsung ke Sidratul Muntaha, baru apa dengan Allah kan gitu ya, berkomunikasi dengan Allah. Itu sosial semua tuh. Bertemu dengan kawan-kawan. Ya, bertemu dengan kawan sosial. Jadi itu nilai sosial. Nah, yang paling penting mungkin evaluasi masalah sholat. Ya. Ada yang perlu kita pertanyakan. Masalah perintah sholat, kok sampai ke Sidratul Muntaha dijemput? Hanya sholat dong, yang lain-lain enggak. Hanya sholat. Kenapa? Kenapa nih? Sholat, perintah sholat itu harus dijemput begitu jauh. Ya, di samping ada nilai-nilai rekreasi untuk hiburan yang disampaikan oleh apa tadi kan. Tapi mengapa begitu jauh? Karena sholat itu adalah ibadah ritual yang super penting. Ya, itulah satu-satunya ibadah yang super penting. Sholat ini sangat urgen, sangat penting. Dan cara utama untuk mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Iya kan? Al-Qur'annya banyak itu ya. Banyak yang mengatakan. Jadi mungkin yang perlu nanti kita tekankan bahwa Bapak, sebenarnya seberapa penting sholat ini? Ya, seberapa penting sholat ini? Tidak mungkin dia sampai ke sana maka kalau tidak penting ya. Pertama kita tahu bahwa sholat itu adalah cara beribadah utama. Ya, cara melaksanakan ibadah ritual. Ini kan ayatnya ada itu. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni waqimus sholata li dzikri. Dirikanlah salat. Nah itu. Jadi ibadah yang pertama dan utama dari ritual adalah salat. Makanya di sana. Itu satu contoh. Kemudian lagi salat itu juga cara berkomunikasi dengan Allah. Kan penting salat itu. Kemudian lagi cara bermohon, berdoa kepada Allah. Kan ini ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Kan cara meminta tolong kepada Allah itu adalah melalui sabar dan salat. Ada kita masalah, semua kita pasti jumpa masalah, maka harus salat. Nah itulah pentingnya salat. Banyak lagi nih, perlu berdosa, ya, perlu berdosa, kemudian persyaratan utama masuk surga kan salat. Kan ada ayat itu, man salaka
Man salakaka fi apa dia? Man salakaka fi saqar lam qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka? Dulu kami tidak sholat. Artinya apa? Kalau dia sholat berarti dia masuk surga. Jadi kalau mau masuk surga itu harus sholat. Jadi paling utama itu, banyak lagi yang lain kemudian kesalahan. Kemudian alat kendali. Kita hidup ini banyak masalah. Kalau tidak punya alat kendali susah. Apa alat kendali? Yaitu sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi itu nanti yang menurut saya yang perlu kita tekankan ya. Belum lagi yang lain. Di dunia ini banyak ujian. Perlu ketentraman jiwa. Ketentraman jiwa itu hanya bisa diwujudkan melalui sholat. Kan gitu kan? Ini banyak ayat itu, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innu qulub. Kan gitu kan? Dengan mengingat Allah hati ini bisa tenang. Bukan dengan lagu rangdut, tapi dengan mengingat Allah. Aqimus sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Walhasil kalau ingin hidup tenang, sholat. Makanya ini dijemput ke langit jauh-jauh. Barangkali itu yang mungkin perlu titik tekannya tadi kan. Subhanallah itu satu tadi titik tekannya ya. Kemudian lagi fungsi sholat tuh. Fungsi sholat tuh dalam kehidupan sehari-hari dan dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jangan diharap orang bisa bahagia dunia akhirat. Dunia aja lah dulu kalau tidak sholat. Jangan diharap orang berperilaku baik kalau nggak sholat. Sebab kalau orang sholat, assalamualaikum, berarti itu apa maksudnya? Saudara-saudaraku yang di sebelah kanan harus saya selamatkan. Saudara-saudaraku yang ada di sebelah kiri harus saya selamatkan. Bukan saling menyakiti. Kan itu satu contoh. Memang sholat ini luar biasa, makanya dijemput ke Sidratul Muntaha. Saya kira itu aja tambahan dari saya. Di samping yang tadi itu no problem, itu semua udah oke semua itu. Ya, saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zulkifli sekian. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini dapat bermanfaat untuk para ustadz ataupun para kita semua untuk menyampaikan khutbah di hari Jumat hari ini. Barangkali itu yang dapat kita sampaikan. Saya